Kameramen udah siap belum? Ke peserta aja kameramen. Biar kelihatan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita Bapak Nanang Mubarok MPD CMLP. Apa Ustadz? MPD CMLP ya Ustadz. Panjang banget. Yang saya hormati rekan-rekan karyawan Indosat yang sudah hadir di tempat yang mulia ini. Seperti biasa kita bertemu kembali dalam kajian mingguan, kajian zuhur mingguan yang kebetulan hari ini biasanya hari Kamis cuma dimajukan jadi hari Rabu, mungkin terkait dengan acara kurban ataupun yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Baik. Untuk mempersingkat waktu, bahwa pada hari ini akan dibawakan suatu tema yang berjudul Kantorku Surgaku, dibawakan oleh Ustadz Nanang Mubarok. Pada Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin wal jumratul rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala seraya kita memohon ampun dan pertolongan kepadanya. Juga kita berlindung diri dari setiap godaan syaitan yang terkutuk. Juga kita berlindung diri dari setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita dengan majlis ini dan semoga pula amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwafillah yang dicinta Allah Subhanahu wa taala, semoga materi kesempatan siang ini diberikan kemudahan untuk Allah agar kita mudah memahaminya. Yang kedua, mudah untuk mengamalkannya. Itu yang paling penting. Sepakat ya? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi ada pepatah Arab yang mengatakan jika ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kayaknya kalau dihafalkan bagus juga ini kayaknya nih. Kita hafalkan bareng-bareng yuk. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kita ulas sekali lagi. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Kayaknya kalau yang mampu menghafal dapat hadiah ya. Minta hadiah ke panitia. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Al-ilmu bila sasalim amalin. Mau ditulis gak? Tulis ya. Ya, ini lumayan ada oleh-oleh gitu ya. Setiap belajar kan harus ada oleh-oleh ya. Al-ilmu Bila amalin wa al-ilmu bila amalin. bila amalin kasyajari Bila samarin. bila
samarin. Al ilmu bila amalin jika tidak diamalkan kasyajari seperti pohon bila samarin, seperti pohon yang tidak berbuah. Kita baca bersama-sama, nanti dihafuzkan, hafal semua. Insyaallah. Sepakat ya? Harus ada oleh-olehnya gitu. Paling tidak ini gitu kira-kira. 1, 2, 3. Al ilmu bila amalin kasajarin bila amal. Baik. Sambil biar hafalnya memudahkan, al ilmu sebuah ilmu bila jika tidak amalin diamalkan kasyajari seperti pohon bila samalin tanpa buah. Sekali lagi kita hafuz ya. 1, 2, 3. Al ilmu bila amalin kasajarin bila amal. Kasyajari. Baik. Yang ikhwan dulu baru akhwat. 1, 2, 3. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Alhamdulillah. Yang akhwat 1, 2, 3. Alhamdulillah. Dihapus ya. Silakan. Nanti bulan depan ditanya lagi. Kalau nggak hafal diapain? Yang bujangan dinikahin ya. Ada yang masih bujangan gini hari? Masya Allah. Ada yang masih bujangan juga. Bawahnya masih kecil sih. Baik, mari kita istighfar kepada Allah. Baik, akhirnya tema yang akan kita coba akan diskusikan adalah kantorku surgaku. Tema ini sudah ditulis di buku dan alhamdulillah salah satunya adalah Ustadz Wahid telah memberikan kata pengantar walaupun belum dihadiahkan bukunya. Karena Anda sendiri yang menulis sampai sekarang belum dapat bukunya, langsung terbit keluar gitu sih. Diborong ya kok oleh Direktorat Jenderal Pajak 1.000, 2.000 terus begitu. Anda sendiri sampai sekarang belum baca buku yang udah jadinya. Tapi skripnya masih di Ana gitu sih karena Ana yang menulisnya. Baik. Mudah-mudahan buku ini juga segera didapati oleh kita semuanya. Sebelumnya ada yang mau kira-kira? Mau bukunya? Yang mau aja angkat tangan, yang gak mau gak usah angkat tangan. Mau kira-kira? Coba yang mau angkat tangan. Mumpung masih ada ketua JIS di sini atau SKI. Yang mau angkat tangan sampai katakan saya mau. Saya mau. Yang gak angkat tangan, yang gak mau ngomong mau gak usah dikasih ya. Yang mau angkat tangan. Mau semuanya? Mau. Ya mumpung ada masih ketua SKI di sini. Direkomendasikan toh. Baik, mari istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Baik. Kenapa kita perlu menjadikan kantorku surgaku? Kayaknya untuk membahas buku yang Anda sudah tulis tidak cukup sekedar 1-2 jam. Jadinya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita bisa bertemu di bulan-bulan berikutnya. Hari ini kita akan diskusikan tentang kenapa kita perlu atau kudu harus menjadikan kantor kita sebagai surga kita. Gitu ya. Baik, kita sering mendengar dulu atau istilah Rasul adalah baiti jannati, rumahku surgaku. Sering kita mendengarnya. Betul ya? Nah, mudah-mudahan setelah mendapatkan materi ini ada tahapan berikutnya, yaitu adalah kantorku surgaku. Rumahku surgaku adalah di rumah. Karena kita juga kerja, berarti kita harus menjadikan kantor kita sebagai surga kita. Baik. Jika nanti mendapatkan bukunya, nah ini yang sudah terbit, covernya dari Direktur Jenderal Pajak, khusus oleh Direktur Jenderal Pajak, ada Pak Dirjen di buku. Sebenarnya di buku cetakan pertama Pak Menteri juga memberikan kata pengantar. Ini Pak Dirjen yang lainnya. Ini buku Rumahku Surgaku. Kita buat 4 buku, sebenarnya 5 buku. Buku yang kelima adalah Inspiring from surga gitu. Jadi inspirasi dari surga. Nah, 4 buku ini adalah bisa teman-teman nanti dapatkan. Jadi ada misi besar. Dan ini tahapan. Kalau orang-orang bergelut di bidang dakwah, tahapan ini sudah mafhum. Ada marhilu ad-dakwah, tahapan dakwah. Ini adalah buku yang Ana buat, yang sudah cetakan banyak adalah di kantorku surga KS 35. 3 itu adalah konsepnya, strateginya, yaitu ada menggunakan 3
3 strategi, yaitu adalah SLP, NLP, sama MLP. 3 itu. SLP, NLP, sama MLP. SLP Science Linguistic Programming, NLP Neuro Linguistic Programming, MLP Maha Linguistic Programming. 3 ini. 5-nya adalah ini 5 karakter yang akan kita kembangkan di buku itu sesuai dengan garis Quran dan Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini tahapan ketiga. Tahapan pertama PS, pribadi surgawi, 37. 3-nya tadi 3 konsep, 3 strategi. 7 adalah 7 karakter pribadi surgawi berdasarkan Quran dan hadis Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sentuhannya nanti kalau di training, jadi ada 4 training. Untuk pribadi surgawi adalah trainingnya character building. Ini adalah character building ini 2 hari 1 malam. Trainingnya 2 hari 1 malam. Endingnya di training itu adalah kita berikan sertifikat, bukan sekedar kertas, tapi sertifikat selembar kain kafan. Ada yang pernah kira-kira? Jadi sebelum diberikan dibungkus satu-satu gitu. Jadi kalau peserta 500 orang kita berikan satu orang satu sertifikat. Nah, malamnya kita belajar journey to kuburan. Jadi masuk ke kuburan ya gak lama-lama 10 menit 1 orang. Ditutup dulu, biarkan gitu ini. Pernah kan begitu? Belum. Pernah atau belum? Mau kira-kira? Kok serem banget kayaknya. Tapi kalau ikut trainingnya enggak gitu kira-kira. Baik. Ini kita biasakan. Kita biasakan sebelum kita pun bekerja biasanya ada trainingnya, betul? Agar kita mampu memahami baik soft skill atau hard skillnya. Nah, kematian sesuatu yang pasti kita perlu trainingnya juga gitu kira-kira. Nah, ini training di character building. PS, pribadi surgawi, bukan play syaitanir rajim, bukan. Baik, level kedua baru naik RS. RS itu udah rumahku, surgaku. Ini trainingnya 3 hari 3 malam. Khusus sudah bersuami istri. Tinggalkan anak di rumah, kita nginep. Suami istri. Sambil bawa buku akta nikah baik suami atau istrinya. Kita hadirkan lagi KUA dan tajdidu al-ijab wal qabul. Jadi pembaharuan ijab qabul. Khusus yang sudah suami istri. Yang belum suami istri segera nikah. Siapa yang belum di sini? Ada yang masih belum di sini? Masya Allah. Yang akhwat sudah nikah semua? Kalau saya doakan boleh? Amin. Semoga ya Allah keluar dari sini cepat dapat jodohnya. Amin. Tahun ini juga ya Allah. Amin. Baik. Minimal kalau yang perempuan itu minimal 3 T cirinya ya. Pertama ya Allah tampan orangnya, amin. Amin. Yang kedua tajir. Amin. Yang ketiga takwa. Amin ya Rabbal. Yang laki-laki minimal 3 C, ingetin ya. Pertama cantik orangnya, amin. Amin. Yang kedua cerdas orangnya, amin. Amin. Yang ketiga colehah orangnya. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini 3 T 3 C jadi rumus nanti. T yang pertama apa? Tampan. C yang pertama? Cantik. Tampan dengan cantik sekufu kira-kira. Insya Allah. T yang kedua? Tajir. C yang kedua? C yang kedua? Cerdas. Bayangkan orang kaya istrinya oon. Mau gak? Karenanya orang kaya itu harus diberikan pasangan yang cerdas agar mampu mengelola keuangannya. Sepakat? Baik. T yang ketiga? Takwa. C yang ketiga? Coleha ketemu takwa, mantap banget. Kama qala Rasul Muhammad SAW, fadfar bidatid. Baik. Ini adalah rumahku surgaku. Trainingnya 3 hari 3 malam. Ini rangkaian dari tahapan 1, tahapan kedua. Tahapan kedua ini adalah membangun atau mengembangkan budaya. Karakternya sudah ditempa, sudah dibangun, maka tahap kedua adalah mengembangkan budaya. Lalu yang ketiga adalah KS. KS itu tadi apa? Kantorku, surgaku. Baik, ini RS 34, 3 konsep, 3 strategi dan 4 modeling. Kita harus belajar minimal dari 4 model keluarga yang diabadikan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul Muhammad SAW.
Apa 4 model itu? Baca aja bukunya ya biar cepat. Yang ketiga adalah KS, Kantorku Surgaku, trainingnya 5 hari 5 malam. Nah ini adalah corporate empowerment. Jadi memberdayakan kembali adalah corporate, tapi harus dari awal. Jadi membangun karakter, baru budaya, baru adalah pengembangan corporate, korporasi. Nah selanjutnya adalah HS. HS itu adalah Hidupku Surgaku. Hidupku Surgaku trainingnya adalah 15 hari. Jadi 3 hari di hotel, 2 hari di hutan, 2 hari di laut, 2 hari di udara. 3 hari tidur bersama orang soleh. Jadi yang menurut penilaian kira-kira ada secara dunianya bagus, tapi secara akhirahnya juga bagus. Tidur, mabit bersama orang-orang soleh. Kalau Pak SBY disebut orang soleh, ya tidur dengan Pak SBY. Jadi makannya bareng, tidurnya bareng, ke kantornya pun bareng, satu mobil bareng. Tapi satu kamar mandi enggak. Nah ini HS, tingkatan. Semoga bukunya segera didapatkan. Amin ya rabbal alamin. Mumpung disaksikan ketua SKI maupun masih di sini. Mau kira-kira? Mau. Yang mau angkat tangan sekali lagi. Yang mau aja, yang nggak mau nggak usah angkat tangan. Mau dapat bukunya? Mau? Masalah bayar atau gratis? Gratis. Gratis. Punya SKI. Allahu Akbar. Baik, ikhwafillah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini jadi 4 buku yang ana buat dan 4 tahap training. Semoga Allah izinkan kita pun mampu bertemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, ada sebuah pertanyaan, kenapa kita harus menjadikan kantorku surgaku? Semoga dengan kajian siang ini kita diberikan pemahaman, diberikan semangat dan spirit bahwa jawabannya adalah ternyata surga itu dekat dengan para pekerja. Jadi kenapa kantor harus menjadikan kantorku surgaku? Jawabannya apa? Ternyata surga itu dekat dengan para pekerja. Oh, dari mana kita berani mengatakan surga dekat dengan para pekerja? Tentunya kalau bicara surga tidak dicari buku referensi buatan manusia, betul gak? Apalagi buatan-buatan negeri barat, kapitalis, orientalis dan yang lainnya. Tentunya ini adalah saripati perenungan panjang dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa harus kantorku surgaku? Jawaban besarnya adalah karena surga itu ternyata dekat dengan mereka yang bekerja. Saya tidak tahu setelah mendapat kabar ini, semua antum ini senang, sedih atau bahagia mendengar kabar ini? Senang, sedih atau bahagia? Bahwa surga itu dekat dengan mereka yang bekerja. Sahabat semuanya kira-kira senang atau sedih? Gembira atau sedih? Yang gembira angkat tangan. Masya Allah, gembiranya seperti ini. Gimana? Coba tengok kiri kanan wajah gembira seperti apa. Tengok kiri kanan dulu. Masya Allah. Ini gembiranya seperti ini, gimana sedihnya? Masya Allah. Baik, sahabat sekalian, sebelum saya berikan, ada begitu banyak alasan kenapa surga itu dekat dengan mereka yang bekerja. Yang akan kita pelajari adalah 5 alasan bahwa surga itu ternyata dekat dengan kita. Sebelumnya, Anda mau mendengar respon lagi. Ini kabar gembira dari Quran dan hadis. Apa yang antum kira-kira rasakan, senang atau sedih ketika mendapat kabar ini? Senang atau sedih? Senang. Yang senang angkat tangan. Masya Allah. Katakan saya senang dong. Saya dong. Masya Allah, senangnya seperti ini. Baik, tapi gak apa-apa, ini baru gigi 1. Nanti setelah selesai materi, mestinya orang yang telah mendapatkan materi ini, maka kerjanya lebih semangat, full spirit, full motivasi. Bukan sekedar kita bekerja secara fisik, tapi ternyata surga itu dekat dengan mereka yang bekerja. Allahu Akbar. Baik, semangat kan nih? Lanjut. Baik, kalau anak bilang kantorku, semuanya bilang Surgaku. kantorku. Surgaku. Kantorku. Surgaku. Yang ikhwan semuanya kantorku. Surgaku. Yang akhwat semuanya kantorku. Semuanya kantorku. Surgaku. Baik, ada tagline baru dalam hidup kita, yaitu adalah kantorku, surgaku. Kita akan pelajari minimal ada 5 alasan
Kenapa surga itu dekat dengan mereka yang bekerja? Saya tanya dulu antum semuanya, apakah antum bekerja di sini? Ya. Apakah antum bekerja di sini? Ya. Berarti surga dekat dengan siapa? Antum. Nanya lagi ke Anda itu, Pak. Anda tanya sekali lagi bahwa surga itu kan dekat dengan para pekerja. Apakah antum kerja di kantor ini? Ya. Berarti surga dekat dengan siapa? Berarti surga itu dekat dengan siapa? Kerja. Anda tanya sekali lagi, surga itu dekat dengan mereka yang bekerja. Apakah antum kerja di kantor ini? Ya. Berarti surga itu dekat dengan siapa? Anak. Dekat dengan? Antum gak merasa ya? Antum bekerja di kantor ini, betul? Betul. Berarti surga itu dekat dengan siapa? Anak. Maka ketika antum merasakan bahwa surga itu dekat dengan antum, mestinya semangat atau malas? Semangat. Disiplin atau malas? Semangat atau loyo? Semangat. Mesti. Semoga kajian ini lebih semangat keluar dari sini. Amin ya rabbal. Alasan pertama adalah surga itu dekat dengan mereka yang bekerja. Alasan pertama adalah karena surga merupakan harapan semua manusia yang beriman. Sepakat gak? Oke, Ana tanya. Mohon dijawab. Jangan ada dusta di antara kita. Sepakat? Siapa di antara antum ketika di akhirat mengharapkan masuk ke dalam surga? Angkat tangan. Oke. Mau masuk surga semuanya? Mau. Angkat tangan sambil katakan saya mau. Apakah semua mau masuk surga? Saya mau. Pertanyaan kedua, siapa yang mau duluan? Saya duluan. Antum mau duluan? Mau. Mau? Alhamdulillah. Nah, biasanya kalau ditanya pertanyaan kedua, turun lagi nih. Karena ada konsekuensi dari kata-kata duluan itu. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Ada konsekuensi logis, betul? Ya. Bisa jadi pemahamannya adalah berangkat dari dunia ini duluan. Bisa jadi adalah masuk surga duluan. Subhanallah. Ini konsekuensinya. Tapi bagi orang yang beriman, Allah takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan risau, jangan galau, jangan was-was, jangan cemas, karena sungguhnya engkau adalah orang yang paling tinggi derajatnya jika engkau termasuk orang-orang yang beriman. Ucapi subhanallah. Mari ucapi subhanallah dulu. Hadis riwayat Bukhari bahwa ada sekitar 70.000 saf orang yang akan masuk surga tanpa hisab. 70.000 saf orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Pertanyaannya, apakah di antara kita kira-kira masuk gak di antara 70 saf itu? 70.000 saf itu. Masuk gak kira-kira? Pantas ya kira-kira? Nah, semoga dengan mempelajari apa yang akan kita pelajari ini, semoga kita termasuk bagian dari orang yang masuk ke dalam surga, bagian dari 70.000 saf tanpa hisab. Amin. Amin ya rabbal. Karena ada yang tanpa hisab, ada yang dihisab dulu. Kalau selamat hisab berarti lolos. Kalau gak selamat, ya nyangkut dulu. Nyangkut dulu. Baik, mari istighfar kepada Allah sebelumnya. Baik. Alasan pertama apa? Ternyata surga merupakan harapan manusia yang beriman. Dan ini adalah yang akan menyebabkan pekerjaan berat menjadi ringan. Yang akan menyebabkan musibah ujian yang menimpa terasa ringan. Karena semuanya ternyata ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan, kita sering mendengar bahwa ada ketika Allah menurunkan ayat perintah jihad pertama. Perang apa? Perang Badar. Di mana kaum muslimin ketika itu dalam tekanan besar, ketika itu paceklik dan dalam keadaan lapar bulan Ramadan. Tapi semua orang yang tidak kurang dari 300 orang itu berlomba ingin
bersama Rasul Muhammad SAW, dan dikisahkan ada seorang tua yang rambutnya sudah putih dan jalan sudah gontai, izin kepada Rasul untuk ikut berperang. Kata Rasul, wahai kakek, engkau sudah uzur, engkau pergi pulang ke rumah, doakan kami yang muda, engkau sama saja. Apa sih kakek? Dia sedih dan menangis, lalu pulang ke rumahnya, lalu panggil anak cucunya, wahai anak cucuku, tolong siapkan semua perlengkapan, aku mau berperang bersama Rasul. Apa kata anak cucunya? Wahai kakek, bukankah Rasul telah memberikan uzur buatmu karena engkau sudah tua? Ini bukan masalah uzur, ini masalah kesempatan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Tapi subhanallah, semangat seorang kakek tidak lagi tergentarkan. Walaupun sudah diberikan uzur, izin oleh Rasul, tapi pemandangannya di wajahnya, di pelupuk matanya adalah gambaran surga yang sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika berperang, nggak ada yang ditakutin oleh kaum muslimin yang 300 orang itu melawan 1000 orang itu. Yang ada adalah menatap surga di pelupuk mata. Nah, bayangkan kalau kita kerja di pelupuk mata kita surga. Wah, luar biasa. Obsesi gitu loh. Jadi ketika melihat ke kantor atau ketika berangkat pagi-pagi ditanya oleh istri oleh anak, mau kemana berangkat pagi-pagi? Jawaban kita apa? Surga. Oh, semangat ya kira-kira? Tidak seperti biasanya. Pulang terlambat. Agak malam ditanya sama keluarga, kenapa pulang terlambat? Jawaban kita? Habis dari mana? Dari surga. Ucapin subhanallah. Kantorku surgaku. Ketika gambaran di pelupuk mata kita surga, mestinya kira-kira semangat atau malas kira-kira? Semangat, bergairah, karena pintu surga dibuka lebar-lebar bersama mereka yang bekerja di kantor ini. Subhanallah. Ini alasan pertama. Jadi ketika orang beriman menghadirkan terus surga di pelupuk matanya dalam jiwa dan hatinya, karenanya beban apapun hidup, tugas apapun dari atasan, apapun ujiannya, dia akan mampu menjadikan peluang, kesempatan untuk menambah amal dan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika nanti Pak Wahid memberikan amanah kepada kita, dia akan menerima dengan lapang dada, bukan kedua tangan, tapi kedua kaki juga. Karena ternyata di balik beban itu ada pahala yang menanti bersama orang yang mampu menunaikan tanggung jawab itu. Allahu Akbar. Apapun pekerjaannya, apapun amanahnya, apapun target dan tanggung jawabnya. Baik, kalau surga sudah selesai dari pelupuk mata, maka semuanya akan menjadi ringan dan indah terasa. Nanti di akhir kita sedikit praktek, apakah mata kita sudah selesai dengan surga atau belum. Kalau belum, kita ulang lagi nanti. Baik, ini alasan keberapa? Alasan pertama. Alasan kedua, kenapa surga itu dekat dengan mereka yang bekerja, dan kenapa kita harus menjadikan kantorku surgaku. Alasan kedua, karena ternyata kalau kita hitung-hitung waktu yang kita habiskan dari 24 jam dalam sehari, kalau boleh jujur, di manakah kita habiskan? Di kantor atau di masjid? Di kantor atau di musola? Dibandingkan dengan rumah sendiri, banyakkan mana kira-kira? Hampir sama? Oke. Tapi tidur di rumah. Di rumah kan kurang produktif kan? Kebanyakan apa? Tidur. Dipakai untuk produktif kerja, aktivitas. Di kantor atau di rumah? Baik, berangkat dari rumah ke kantornya jam berapa? Jam 5, subhanallah. Bu, nyampe rumah setelah pulang dari sini jam berapa? Jam berapa? Jam 8. Berangkat jam 5, matahari belum nongol. Nyampe rumah jam 8 malam, matahari sudah tenggelam. Jadi seperti kalong. Gak pernah melihat matahari di atas rumahnya. Selalu gelap, ketemu gelap lagi. Tapi subhanallah, kalau berangkat jam 5, nyampe jam 8, berapa jam kira-kira? 3. Berangkat jam 5 subuh, nyampe rumah jam 8. Jam 8 malam. 15 jam. 15 jam. Kalau 15 jam berapa persen dari 24 jam? Berapa persentasinya? 15%. Sekitar 60, betul? 60 jam. 60 jam. 60% atau 15 jam kita habiskan waktu untuk bekerja, berangkat dan pulangnya.
dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Jadi sayang benar dengan waktu yang terpakai habis lebih banyak, tidak menghasilkan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang benar. Kalau kita hitung-hitung, katakanlah kita berani mengenalkan masuk surga dengan pahala sholat, umpamanya. Kalau kita hitung waktu sholat, berapa lama kita habisan untuk sholat? Berapa lama kira-kira? Jujur. Berapa lama waktu sholat? 10 menit. Oke. Include doa. Ikut doa tuh ya, ikut ngantrinya gitu ya. Habis doa, ya agak khusyuk dikit begitu. Nah 10 menit deh, 10 kali 5 cuma 50 menit, gak sampai 1 jam. Bayangkan 50 menit waktu sholat dengan 15 jam waktu kerja kita. Kalau kita, mohon maaf, kalau kita sekedar mengandalkan pahala sholat yang 50 menit itu, kalau dibandingkan dengan waktu yang tersedia 24 jam dan 15 jamnya dengan waktu kerja, kira-kira seimbang gak? Pantas gak kira-kira? Oke, dari 5 waktu sholat, dari 50 menit, mohon maaf jujur, sholat kita seringnya khusyuk atau seringnya tidak khusyuk? Jujur. Dari 50 menit itu, seringnya khusyuk atau tidak khusyuk? Hanya 17% khusyuk. Hanya 17%. Berarti dari 50 menit ya sekitar berapa menit tuh yang apa? Yang khusyuknya. Baik. Gambaran gini aja. Gambaran umat Islam Indonesia jarang khusyuknya gini. Gambarannya. Waktu sholat Ramadan aja, taraweh, mana yang paling ramai? Yang paling banyak bacaan, paling lama bacaannya atau paling cepat bacaannya? Paling cepat, betul? Bayangkan, sholat jamaah saja dia ingin mencari sholat yang cepat, sholat berjamaah. Lah gimana kalau dia sholat sendirian? Betul apa betul? Logika sederhana aja. Gak usah gunungin dalil dulu nih. Sholat berjamaah ingin cari bacaan yang cepat. Lah gimana dia sholat sendirian? Mungkin bisa jadi ngebut, betul? Kalau ngebut begitu berarti khusyuknya nyangkut gak? Kalau begitu kita berani-beraninya mengatakan karena sholat aku masuk surga. Padahal Allah firmankan surat Al-Maun ayat kelima, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat saja celaka. Bagaimana orang yang tidak sholat? Orang yang sholat celaka itu seperti apa sih? Ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka yang sholatnya, bahasa terjemah singkatnya adalah yang mereka ketika sholatnya lalai. Mereka ketika sholatnya lalai. Orang yang sholat celaka karena lalai. Padahal sholat adalah ibadah, betul? Betul apa betul nih? Baik. Tapi tolong bandingkan di buku Ana yang Kantor ke Surgaku di bab keempat itu ada judul adalah dosa sosial versus dosa ritual. Ada 9 yang Ana renungkan, dosa sosial versus dosa ritual. Salah satunya tadi, kalau sholat lalai celaka, dosanya buat siapa? Buat pribadi, personal. Kalau kita mengatakan bahwa bekerja adalah ibadah, bayangkan kalau sholat lalai celaka, kalau ketika bekerja lalai celaka gak? Sholat saja lalai celaka. Bagaimana kalau kita menjadikan bekerja adalah ibadah dan ketika bekerja itu adalah lalai, celaka gak? Berdosa gak? Dosanya untuk siapa? Siapa yang nyangkut, yang bisa terkait dengan dosa orang yang lalai dalam bekerja? 1, pribadinya. 2, dia berdosa kepada perusahaan kantor yang memberikan gaji kepadanya. Yang ketiga, dia berdosa kepada karyawan teman. Betul, teman-teman yang lain bekerja dia lalai. Yang lain semangat, ingin jujur, ingin disiplin, ingin memberikan pelayanan yang sempurna.
Tapi yang dia adalah sebagiannya lalai. Kalau kita diberitakan di Jakarta kemarin ketika Jokowi sidak begitu ke lurah, ke kecamatan, tidak satupun lurah dan kecamatan yang. Nah bagaimana? Sedangkan dia digaji oleh pemerintah dan pemerintah uangnya dari rakyat. Jadi dosanya pertama untuk siapa? Diri sendiri. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, teman-teman. Yang keempat, keluarga yang diberikan nafkah dari hasil kerjanya, anak istri. Bisa jadi gajinya bisa jadi disebut kurang barokah. Nauzubillahimin. Yang keempat adalah berdosa kepada masyarakat pengguna jasa. Yang ketujuh tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata dosa sosial kita di tempat kerja itu ternyata dahsyat akibatnya, efeknya dibanding dengan sekedar mohon maaf dosa ritual. Bukan menyepelekan dosa ritual, tapi ternyata dosa sosial pun akan menghabiskan dosa ritual kita. Ada 9 akibat dari dosa sosial versus dosa ritual. Nanti kesempatan kita bisa bahas apa saja. Nah ini waktu yang terpakai. Alasan keberapa? Alasan kedua. Jadi kalau orang tidak bisa mengaktifkan, mengoptimalkan sehingga waktu tidak produktif, maka bisa jadi bukan berbuah surga, bisa jadi berbuah dosa. Baik. Yang ketiga, alasan ketiga adalah kenapa kita harus menjadikan kantorku surgaku. Dan kenapa surga itu dekat dengan mereka yang bekerja. Alasan ketiga apa? Karena ternyata masuk ke dalam surga itu adalah merupakan sukses sejati. Dari mana kita tahu? Mari kita baca. Kalau ada yang bawa Al-Quran boleh Al-Qurannya dibaca. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 185. Kira-kira kebaca tulisannya? Kalau kebaca biar dapat pahala bersama-sama, biar ada interaktifnya, kita baca apa yang ada di papan ini. 1, 2, 3. Tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah sukses. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ucapin subhanallah. Allah. Baik, selama ini yang diajarkan oleh kita, oleh para trainer, para motivator, dosen, guru yang lainnya, sukses sekedar dunia saja. Kita ingin melihat persepsi sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah kabarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu ayatnya. Yang disebut sukses adalah ketika kita dijauhkan dari api neraka dan dimasukin ke dalam surga. Itulah sukses yang sejati, sukses yang hakiki. Karenanya bagi orang yang menjadikan kantornya sebagai surganya, dia insya Allah mendapatkan sukses yang sejati. Bukan sekedar sukses dunia, tapi sukses dunia dan akhirat. Insya Allah. Mari kita renungkan dulu. Coba lihat. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi di bawahnya Allah firmankan, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ternyata ada koneksi. Banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka dan dijauhkan ke dalam surga karena terberdaya oleh dunia. Atau kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan dijauhkan api neraka, maka kita jangan sampai terperdaya oleh kesenangan dunia. Berapa banyak orang yang di sini bergelimang dengan kesenangan dunia, lalu dia melupakan kehidupan akhiratnya. Maka itulah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Dan ini berhubungan dengan haji. Berhubungan dengan ayat-ayat haji. Ada 2 kelompok besar manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 200-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat ini panjang, tapi di akhir ayat seperti itu. Awal ayatnya tentang haji. Orang yang sepulang haji, hendaklah mereka banyak berzikir dan berbuat baik
dan hendaklah dia berdoa kepada Allah sebaik-baiknya doa, sebagaimana nenek moyang mereka berdoa meminta kepada kebaikannya. Tetapi kata Allah di ayat itu adalah wa minhum, sebagian mereka, sebagian manusia, wa minan nas, sebagian manusia, mayaqulu, ada yang berdoa, berharap, bercita-cita, bekerja demi atina fid dunya hasanah, untuk mendatangkan kebaikan dunia. Wa ma fil akhirati min khalaq, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya dia sekarang mencari kesuksesan dunia, tapi di akhirat dia celaka. Bayangkan, apa yang antum pilih? Lebih baik sengsara di dunia, bahagia di akhirat, atau bahagia di dunia, sengsara di akhirat? Mana yang antum pilih? Bahagia di dunia. Lebih baik bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan itu ayatnya surat Al-Baqarah ayat 201-nya. Wa minhum, dan sebagian mereka kata Allah, Rabbana, ada yang berdoa, bercita-cita, bekerja demi atina fid dunya hasanah, untuk mendatangkan kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan akhirat, wa qina azabannar, dan dihindarkan, dijauhkan, diselamatkan dari siksa api neraka. Berarti ada dua kelompok orang kata Allah dalam ayat itu, surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Pertama, yang mengejar kebaikan, kesuksesan, kesenangan dunia semata, tapi dia melupakan akhirat. Dan ada kelompok kedua, yaitu adalah yang kesuksesan dunianya sebagai alat untuk mencapai kesuksesan akhiratnya. Dan semoga itu kita semua. Amin ya rabbal. Kantorku surga. Kantorku surga. Kantorku surga. Baik, ini baru alasan keberapa? Alasan ketiga. Kita cek dulu. Kalau yang yang mendengarkan pasti hafal. Sudah 3 alasan. 1, surga. Harapan semua manusia yang beriman. 2, waktu yang terpakai di kantor ternyata lebih banyak dari akumulasi hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari. Sepakat ya? Yang ketiga, sukses sejati itu ketika dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam neraka. Dan itu semua kita inginkan. Sepakat? Baik, insya Allah. Baik. Alasan keempat, yaitu banyak Al-Quran, banyak ayat dan banyak hadis yang menyampaikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa ternyata mulianya para pekerja di hadapan Allah dan di hadapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan mereka yang bekerja tertera banyak dalam ayat-ayat Quran yang berserakan di berbagai surat, dalam berbagai ayat, juga di berbagai hadis Nabi. Banyak yang sahih, juga banyak yang hasan, juga ada yang dhaif. Banyak sekali. Dan kita pelajari beberapa ayat, beberapa hadis saja, karena waktu yang terbatas. Mari kita pelajari beberapa hadis. Sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang yang beriman yang bekerja. Beriman yang bekerja. Jadi tidak cukup sekedar beriman, tapi harus bekerja. Beriman yang bekerja. Beriman saja tidak bekerja, maka tidak menghasilkan manfaat yang banyak buat orang banyak. Padahal misi Islam adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karenanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengusir orang yang mau berlama-lama di masjid, zikir bermalam-malam, berhari bermalam-malam, pergi ke pasar, pergi ke kampungmu, pergi untuk bekerja, menyambangi masyarakat. Itu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ketika ada sahabat Nabi, ya Rasul, izinkan aku setiap malamnya sholat tahajud, izinkan aku setiap harinya saum sunnah. Apa kata Rasul? Aku saja menikah, aku saja berbuka, kadang makan, kadang berpuasa. Aku saja ke pasar berbisnis, aku saja terus menyambangi umat.
Itu kata Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah mencintai yang beriman dan bekerja. Beriman yang bekerja giat. Semoga kita semuanya. Amin. Ini cinta Allah kepada kita. Nanti kita bahas bagaimana cinta Allah yang lainnya. Selanjutnya ada hadis Nabi lagi. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqina. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya. Seringkali disebut adalah bekerja yang profesional atau itqan. Itqan, menyempurnakan pekerjaan. Yutqina. Atqana yutqinu itqan. Ya, yang itqan, yang menyempurnakan sesuai kapasitas dan sesuai dengan aturan prosedurnya. Baik, selanjutnya hadis Bukhari, tidak ada yang lebih baik bagi seorang yang makan sesuatu makanan selain makanan dari hasil usaha pekerjaan tangannya. Dan sungguhnya Nabiullah Daud alaihissalam selalu makan dari hasil usahanya. Ucapi subhanallah. Subhanallah. Jadi siapa yang memberikan rizki, kemudian anak istri dan dirinya makan, maka itu akan menjadi keluarga yang sangat barokah insya Allah. Berarti kalau ada anak yang sulit diatur, istri yang sulit diatur, keluarga yang sulit diatur, kita harus introspeksi ke dalam diri kita. Apakah ada sesuatu suap nasi atau makanan yang diberikan kepada keluarga yang dari yang kurang halal, atau dari sesuatu yang subhat, atau yang riba, atau yang haram. Salah satu tadi apa? Menerima gaji tapi bekerjanya lalai atau malas. Mari istighfar kepada Allah. Baik. Selanjutnya hadis sahih riwayat Ahmad. Siapa yang berkebun dan bercocok tanam, kemudian hasilnya dimakan hewan, burung dan manusia, maka ia mendapatkan ampunan dari setiap buah yang dia makan dari hasil perkebunannya. Ini bagi para petani. Tapi para ulama salaf, juga para ulama kontemporer mengkiaskan ini untuk petani, tapi juga bisa hadis ini untuk mereka yang bekerja. Siapa yang bekerja, kemudian hasil atau hasil dari pekerjaannya, produknya, gitu maksudnya. Produknya atau apa yang dihasilkan dari tangannya, dari usaha kantornya atau dari perusahaannya, dan begitu banyak orang yang merasakannya, masyarakat yang merasakannya, maka akan mendapatkan ampunan dari setiap produk yang dihasilkan. Ucapi subhanallah. Sudah berapa banyak produk Indosat? Sudah banyak sekali. Dan mereka merasakan manfaat. Dan bayangkan kalau dengan keimanan membayangkannya dan merasakannya. Ketika kita bekerja menghasilkan produk dari usaha tangan kita, dari keringat kita, dan ribuan, jutaan orang merasakan dari produk Indosat ini, pahalanya mengalir untuk kita. Ucapin subhanallah. Bukankah ini cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau dibandingkan dengan gaji, mohon maaf punten, bukan nyangkut gaji ya. Berapa kali dalam sebulan perusahaan menggaji kita? Berapa? Sekali. Betul? Bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis kursi. Rabbuna yatanazzalu lis samai dunya. Allah setiap saat turun ke langit dunia menjambangi hambanya. Dari setiap detiknya, dari setiap kedipan mata, tetesan keringat, dari setiap ucapan, dari setiap langkah kaki, di mana dia melangkah, Allah hamparkan pertama ampunannya, kemudian rahmatnya, kemudian kemuliaan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapin subhanallah. Jadi ternyata bekerja ada yang digaji secara fisik, ada yang digaji secara keimanan. Setiap hari, setiap detik, setiap saat. Ucapin subhanallah. Baik, ini berikutnya. Nah, ini perlu dibaca bareng-bareng nih. Mohon dibaca. 1, 2, 3. Barang siapa yang sore hari duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ucapin subhanallah. Subhanallah. Ternyata lelahnya orang yang bekerja, capeknya orang yang bekerja, subhanallah, dihargai oleh Allah dengan apa? Maghfurah. Dengan ampunan. Ucapin subhanallah. Subhanallah. Berikutnya, mohon dibaca bersama-sama dengan kencang. 1, 2, 3. Siapa yang bertidur karena kelelahan setelah bekerja, maka tidurnya mendapatkan ampunan. Saya warnai warna putih. Tertidur. Hati-hati, penekanan nih. Siapa yang tertidur
Bukan tidur. Bukan tidur atau tiduran. Siapa yang tertidur? Diniatin nggak? Enggak. Diniatin nggak? Nggak diniatin. Kalau diniatin, lain lagi, nggak kena dengan hadis ini. Siapa yang tertidur karena kelelahan akibat bekerja, maka tidurnya mendapatkan Ampunan. tapi subhanallah. Siapa yang lebih dahsyat dari cinta Allah selain Allah kepada kita? Tidurnya orang yang bekerja, tertidurnya orang yang bekerja. Ampunan balasannya. Ucapin subhanallah. Ucapin subhanallah yang kencang. Bukankah ini cinta dari Allah buat kita? Subhanallah. Baik. At-tajir as-suduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang atau pekerja yang jujur, penuh dengan integritas, sekedudukan di akhirat nanti dengan para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Ucapin subhanallah. Karenanya dengan hadirnya buku ini, kami berharap semoga yang telah membacanya menjadi termotivasi, karena sesuai dengan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Semoga para pekerja, ini hadisnya, semoga para pekerja termasuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Karena sekedudukan dengan para nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada. Ternyata kalau kita lihat sejarah Qisasul Anbiya, hampir seluruh para nabi orangnya bekerja, pedagang, bekerja, pedagang. Para sahabat hampir seluruhnya bekerja, pedagang, pekerja atau pedagang. Ucapin subhanallah. Berarti secara levelisasinya sebenarnya kita sama, seperti Nabi pun bekerja, para Rasul bekerja, dan para sahabat bekerja. Tinggal bedanya nanti bagaimana bekerja ini dapat memasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal. Nanti di event berikutnya ya. Baik, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ucapin subhanallah. Setelah mendengar hadis ini, apa yang disampaikan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu kepada kita? Demi Allah, ya Allah, jangan kau matikan aku kecuali di 2 tempat. Yang pertama, ketika aku berperang, berjihad bersama Rasul Muhammad SAW, atau ketika aku bekerja mencari nafkah. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu memaknai hadis ini seolah kerja itu sama seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Ahmad, ketika seorang bekerja untuk mencari nafkah demi anaknya, maka dia seperti berjihad. Untuk keluarganya seperti berjihad. Untuk dirinya pun untuk seperti berjihad. Tapi untuk mencari gengsi, kedudukan, prioritas, itu hanya untuk dirinya dan tidak mendapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini perhatian Umar kepada pekerjaannya. Demi Allah, aku tidak ingin ajalku menjemput kecuali dalam 2 kondisi: saat berjuang di jalan Allah atau ketika mencari nafkah. Karenanya ketika kita berangkat dari rumah ke sini, sisipkan niat untuk berjihad. Jadi ketika ditanya semangat banget, katakan mau kemana? Mau berjihad. Kalau berjihad kira semangat gak? Semangat. Kalau berjihad, mau berjihad. Pak mau kemana? Katanya mau berjihad. Mau berjihad deh. Enggak semangat banget. Makanya ketika berjihad, bayangan di pelupuk matanya apa? Surga. Mau berjihad. Semangat banget. Mau kemana Bapak Ibu besok? Berjihad. Allahu Akbar. Ketika niat berjihad, semeter dari rumah, plak mati. Surga fi sabilillah, syahid. Allahu Akbar. Allah. Tapi kalau gak pernah niat untuk jihad, bisa jadi bukan mati syahid, bisa jadi mati sangit. Nauzubillahi min. Baik, harus diniatkan. Nah, di mana medan jihad kita adalah kantor. Jangan grogi mengatakan kata-kata jihad. Jangan dikatakan, takut dikatakan teroris, karena mereka salah pemahaman bagaimana jihad. Dan ada sebagian oknum yang mengatakan jihad itu adalah membunuh. Padahal jihad itu adalah membangun, memberdayakan. Kerja pun adalah jihad fi sabilillah. Karenanya Umar mengatakan, kalaupun aku mati ketika bekerja,
Aku insya Allah mati layaknya mati seperti di medan perang, jihad fisabilillah, akhirnya insya Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. 5 menit lagi. Nah ini perlu dibaca. Dan ini yang membuat para sahabat terenyuh, dan ketika Anda memaknainya subhanallah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, inna sesungguhnya minaz zunubi zunuban, ada sebagian dosa dari dosa-dosa yang kita lakukan, la tukaffiruhas shalah, yang tidak terhapus walaupun oleh salat, walau siyam, walaupun oleh puasa, walal haj, walaupun dengan haji, walal umrah, walaupun dengan umrah. Qalu, para sahabat bertanya karena sedih, ya Rasul, kalau begitu untuk apa kami sholat, puasa, zakat, umrah, dan haji, kalau ada sebagian dosa yang kami lakukan tidak terhapus itu semuanya? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, fama yukaffiruha ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami bagaimana caranya kami mampu menghapuskan dosa semuanya yang tidak terhapus oleh sholat, puasa, zakat, dan haji itu. Baik, sebelum kita lanjutin, betulkah ada sebagian dosa yang tidak terhapus dengan sholat, puasa, haji, dan zakat tadi? Contoh, tadi ketika kita sholat, mohon maaf, lebih seringnya khusyuk atau tidak khusyuk? Kita jujur ya, jangan ada antara kita ya. Sholat kita kira-kira seringnya khusyuk tidak khusyuk? Oke, walaupun kita sholat, kemungkinan tidak khusyuknya besar, karenanya, mohon maaf, bisa jadi sholatnya bukan malah menghapuskan dosa gitu ya. Fawailul lil musallin, bisa jadi menambah, bisa jadi gitu ya. Karenanya kata Rasul, ada sebagian dosa yang tidak terhapus dengan sholat, dengan puasa, dengan siam, dengan puasa. Mohon maaf, apakah betul puasa kita, mohon maaf, kira-kira kualitasnya betul-betul seperti kualitas puasa, bukan sekedar fisik, tidak makan, tidak minum, atau tidak berhubungan seksual? Apakah mata kita puasa juga? Apakah mulut kita puasa juga? Apakah tangan, hati, pikiran kita puasa juga? Karenanya mungkin bisa jadi ada kualitas puasa yang kualitasnya hanya sekedar puasa fisik saja. Kemudian haji, kemudian zakat. Bisa jadi pulang berangkat haji bukan tanpa soleh, betul apa betul? Bisa jadi umrah atau hajinya karena sekedar ingin menebus dosanya. Berangkat haji dari uang korupsi umpamanya. Para pejabat tapi ramai korupsi, berangkat umrah, berangkat haji kalau perlu, hajinya setiap bulan kalau perlu. Biasanya orang-orang yang bermasalah itu, biar diampunkan, dihapuskan dosanya, berangkat ke haji atau umroh. Apakah itu? Nah, kata Nabi, ada sebagian yang tidak terhapus oleh itu semuanya. Kecuali, qala Rasul bersabda, alhamumu fi talabil ma'isyah. Alhamum, ihtimam, hammama, yuhammimu ihtimaman fi talabil ma'isyati. Alhamum, orang yang sungguh-sungguh bekerja keras, banting tulang, mencari nafkah fi talabil ma'isyah, dalam rangka mencari ma'isyah, bukan Aisyah. Satu kata beda, hati-hati. Ma'isyah, bukan Aisyah. Beda ya. Baik, apa ma'isyah? Nafkah. Tapi subhanallah, dahsyatnya kerja. Ternyata menyempurnakan dosa kita yang tak terhapus oleh sholat, puasa, zakat, dan haji, yang mungkin kualitas sholat, puasa, hajinya lebih banyak kurang khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak godaannya. Karenanya dengan capek bekerja menjadi penyempurna ucapin subhanallah. Baik, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya fil jannati, dalam sorga, darajatun, ada derajat, ada kemuliaan, ada tingkatan, ada zona, ada wilayah, ada kapling, ada residen, ada klaster. La yanaluha, yang tidak akan pernah didapatkan, tidak pernah dimasuki, tidak pernah diraih, tidak pernah disentuh, illa kecuali ashabul hamum, oleh mereka yang berkeringat capek karena bekerja. Ucapin subhanallah. Dahsyatnya sang pekerja di hadapan Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mesti bangga menjadi
orang yang bekerja. Allahu Akbar. Ternyata di surga ada coupling khusus bagi mereka yang bekerja yang tidak dimasuki kecuali oleh mereka yang betul-betul bekerja. Allahu Akbar. Jadi ternyata ketika bekerja jujur, profesional, sungguh kita sedang membangun residen rumah kita yang megah di mana? Di surga. Kalau bekerjanya jujur, penuh integritas dengan syurut, syarat diterimanya amal kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapin subhanallah dulu. Subhanallah. Waktunya sudah habis? Baik. Nah, kemuliaan sang pekerja di hadapan Rasul. Sahabat sekalian mungkin pernah mendapat kisah riwayat yang disampaikan sendiri oleh Sa'ad bin Mu'az al-Ansari. Beliau yang tidak berangkat, ketika perang Khandaq tidak berangkat perang karena anak dan istrinya dalam kesulitan, hampir kelaparan. Karenanya mohon izin kepada Rasul tidak ikut berangkat. Ketika Rasul berangkat pulang dari perang perang Tabuk. Ketika Rasul pulang dari perang Tabuk, Rasul merelakan diri dengan beberapa sahabat menjambangi Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari yang sedang bekerja di tengah terik matahari. Saking panasnya kulitnya terbakar gosong, kedua tangannya melepuh berdarah. Rasul menjambangi Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Wahai saudaraku, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan sehingga kedua tanganmu berdarah dan melepuh? Seperti itu. Ketika Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari melihat orang yang bertanya Rasul, sejenak menghentikan pekerjaannya, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, kulitku hitam, kedua tanganku melepuh dan berdarah, karena kedua tanganku aku gunakan untuk memegang palu pemecah batu." Di dalam riwayat yang lain adalah pemecah kampak untuk mencari kayu bakar. Karenanya aku jual demi untuk anak istriku yang miskin dan serba kekurangan. Ini aku lakukan ya Rasul. Apa yang dilakukan Rasul? Mendengar jawaban Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, Rasul tidak lagi merasa lelah capek. Rasul peluk tubuh Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, peluk dengan kuat sambil meneteskan air mata. Lalu Rasul menjemput tangan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari sambil mencium bolak-balik tangan yang berdarah melepuh itu, sambil mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari, inilah tangan yang kelak akan diharamkan dimasukin ke dalam neraka Allah. Ucapin subhanallah. Subhanallah. Tangan para pekerja dicium Rasul dan didoakan diharamkan dimasukin ke dalam neraka Allah. Pertanyaannya, apakah antum mau didekati oleh Rasul? Apakah mau antum dipeluk oleh Rasul yang ikhwan? Apakah mau tangan antum dicium oleh Rasul? Lalu Rasul mendoakan, tangan ini diharamkan dimasuki ke dalam neraka Allah. Ucapin subhanallah. Ucapin juga salawat kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Cintanya Rasul kepada mereka yang bekerja, ucapin subhanallah. Baik, ini alasan yang keberapa? Alasan keempat, mulianya para pekerja. Terakhir, baik, jalan bekerja merupakan jalan pintas menuju surga Allah. Bekerja merupakan jalan pintas masuk ke dalam surga Allah. Dari mana? Mari kita baca surat Al-Kahfi ayat 110. Mari kita baca terjemah saja. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan padaku. Ayo kepada Padaku bahwa sungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia bekerja dengan pekerjaan yang baik, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Barang siapa yang hendak berjumpa dengan Tuhannya Allah di mana tentunya? Di surga. Dan ini kenikmatan yang puncak yang tertinggi, hakiki dan sejati. Ternyata Allah menggarisbawahi, maka hendaklah ia bekerja dengan pekerjaan yang baik. Dalam tafsir Al-Azhar atau tafsir Munir mengatakan pekerjaan yang baik yang disebut dengan amalan saleh adalah pekerjaan yang profesional. Dalam tafsir Ibnu Katsir, amalan solehan itu adalah bekerja yang benar sesuai apa yang digariskan oleh Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 alasan kenapa kita harus menjadikan kantorku
surgaku. Kantorku surgaku. Ini saja mungkin yang dapat Anda sampaikan. Kalau ini hadis kursi, hadis sahih Muslim. Jadi surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, dengar oleh telinga, dirasakan oleh pikiran, itu sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hadis sahih Muslim. Baik, ini saja mungkin dari Ana, sahabat sekalian. Semoga dengan mukaddimah dari buku Kantorku Surgaku ini menjadi inspirasi besar bagi kita semuanya, dan kita menjadikan hidup kita, bekerja kita berbeda dengan orang yang belum ikut kajian. Siap teman-teman? Siap teman-teman? Kantorku surgaku. Kantorku surgaku. Nanti pulang agak terlambat, katakan kenapa terlambat? Jawaban kita apa? Dari mana? Dari mana surga benar? Orang-orang sombong mengatakan, wah selingkuh ya, katanya begitu. Maka harus juga suami istri pasangan kita harus mendengarkan pula materi ini. Sepakat? Allahu Akbar. Ini mungkin dari Ana. Kalau ada tanya jawab, tafadhol. Kalau ada waktunya, kalau gak ada, udah habis waktunya. Baik, ini saja mungkin dari Ana. Iwafillah, semoga ada sedikit mindset atau persepsi paradigma kita tentang kerja semakin benar, semakin lurus, semakin sahih, sehingga kita mampu menjadikan setiap detik, setiap saat, waktu yang Allah berikan di kantor ini mampu menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mampu menjadikan bekerja untuk membuat coupling nanti residen kita, klaster kita khusus yang akan dimasuki oleh mereka yang bekerja di surga. Terakhir, surgaku kembali. Kantorku 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 surgaku. Baik, Ana tadi bawa janji mengetes apakah pandangan mata antum sudah sensitif dengan surga atau belum. Kalau masih ada waktunya, kalau diizinkan nggak? Diizinkan? Baik, Anda sekarang duduk dan sempurna. Kita tes. Ya, harus merasakan juga kan, oleh-oleh. Apakah kedua mata antum itu sudah sensitif dengan surga atau belum? Nanti kalau sudah sensitif, maka kita akan menjadikan hidup insya Allah lebih indah, lebih bahagia, lebih bermakna, bermutu insya. Baik, duduk dengan tegak, matanya tatap ke depan. Baik, tegap, matanya dibuka, tarik nafas dulu, buang, ucapin hamdalah. Tarik nafas, buang, ucapin hamdalah. Tarik nafas, buang, ucapin hamdalah. Baik, buka matanya. Khusus teman-teman yang di belakang temannya. Berarti yang depan ini nanti tahap kedua. Ibu-ibu yang paling depan tahap kedua ya. Tahap kedua, tahap ketiga praktek dulu. Angkat matanya, dadanya, busungkan dikit, matanya dibuka. Tolong tatap pundak temannya kira-kira. Tolong jawab, pundak teman yang antum lihat itu adalah sekedar pundaknya atau surga kira-kira? Yang barisan kedua tuh tahap kedua, tahap ketiga. Yang antum tatap belakang bagian dari tubuh teman-teman itu pundaknya, bajunya atau surga kira-kira? Tolong jawab, surga atau pundaknya sekedar pundak? Sudah menatap surga atau baru sekedar pundak? Kalau belum melihat surganya berarti belum sensitif, istighfar dulu kepada Allah. Baik, sekali lagi, buka matanya, lihat pundak temannya. Yang antum lihat sekedar pundak teman antum atau surga? Saya bertanya nih. Kayak tegang semuanya. Tolong dijawab dulu. Yang antum tatap itu sekedar pundak teman antum atau surga? Surga. Kalau surga maka tidak akan membiarkan pundak itu terbiarkan atau menganggur. Pijitin. Atau paham maknanya? Bukankah Allah ciptakan kedua tangan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya? Paham maknanya? Ini belum selesai nih. Angkat kedua tangan. Bagi yang paham aja, angkat kedua tangan. Yuk, angkat kedua tangan. Pegang pundak teman antum di depan. Paham maksud Anda? Kalau antum sesuai dengan surga, tidak membiarkan pundak temannya kecuali dijadikan alat untuk
meraih pahala. Pijit. Bu, ayo Bu yang mau ke surga Bu, pijit. Berikan senyaman mungkin. Subhanallah. Nah, jangan sampai kegelian atau kesakitan ngurangi pahala. Tapi subhanallah dulu. Turun ke pinggang dikit, turun ke pinggang. Tapi alhamdulillah. Baik. Ini tes case, ini belum sensitif aja nih. Orang ahli surga itu kalau temannya berbuat baik, dia akan membalas kebaikan dengan lebih nyaman. Balikan itu. Balas. Biar nanti pulang dari sini bukan tertunduk tapi terbusung dadanya, lebih semangat lagi surganya. Oke, tapi subhanallah. Pegang pundaknya bawah, bagian bawah, mohon maaf pinggang. Oke, sambil katakan enak tenang. Oke. Terus 10 ya, jangan kelamaan lah, balik kanan lagi. Gimana rasanya? Enak tenang, segar. Ahli surga ketika temannya berbuat baik, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih sambil jabat tangan. Terima kasih. Sambil jabat tangan. Dibiasakan. Sampai asal kok kita kemajuan. Ini baru basic, baru mukadimah dari buku dan dari kajian kita, baru mukadimah saja. Baik, kalau mata kita sudah sensitif sahabat, biasanya kalau sudah sensitif nih, lihat sampah, dia bukan sekedar melihat sampah, tapi melihat surga. Bukankah itu kata Nabi, betul? Betul? Lihat sampah, dia tidak akan biarkan. Dia langsung ngapain? Ambil sampahnya, dimasukin. Karena dia bukan sekedar melihat fisik sampah, tapi dia melihat surga bersama sampah itu. Kesempatan dari Allah agar kita meraih pahala dengan membuang sampah pada tempatnya. Lihat toilet kotor, kita tidak nyuruh, sekedar nyuruh, ada OB. Memang ada OB, tapi bukankah kita pun mau surga? Maka kalau mata kita sesuai dengan surga, lihat toilet kotor diapain? Ger. Itu belum sensitif berarti. Oke, pulang ke rumah, ada pakaian kotor, piring kotor, gelas kotor. Ketika sudah ikut materi ini, biasanya nih, kalau udah sensitif, kalau punya iman, kalau tadi al ilmu bukan tidak diamalkan, harus diamalkan gitu. Kalau bila amalin, kasajari, kan praktek tuh. Lihat piring kotor, pakaian kotor, gelas kotor. Di rumah nih, gak usah nunggu pembantu, khadimah atau istri. Fastabikul, dia akan mampu mengatakan, terima kasih wahai istriku, engkau pun telah memberikan kesempatan aku untuk menambah pahala surga. Langsung diapain? Cuci. Subhanallah. Dari dulu tuh penyanyi dangdut, cuci sendiri. Dia sudah mampu memaknai itu. Betul sahabat? Lihat meja kerja kita berantakan, akan langsung. Gak usah nunggu cleaning service atau yang lainnya. Ketika nanti atasan kita memberi beban, dia akan mengucapkan, alhamdulillah, terima kasih Pak. Bapak telah memberikan peluang kesempatan menambah pahala dan surga di hadapan Allah. Sepakat kira-kira? Jadi kayaknya Pak Wahid target tahun depan harus lebih tinggi lagi. Surga langsung di sini udah surga. Allahu Akbar. Kantorku. Surga. Kantorku. Surga. Kantorku. Surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas ininya mati juga. Ustaz, pas materinya yang luar biasa. Jadi Baru mukadimah ya? Ya, Nanti kita baru lanjutin. mukadimahnya aja. Jadi semoga dengan ulasan yang sedikit ini kita bisa lebih semangat lagi bekerja. Amin. Dan lebih profesional lagi bekerja. Dan tentunya supaya lebih lengkap, ya kita tunggu yang janjinya tadi Pak Ustadz, bukunya tuh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi langsung Mudah-mudahan eksekusi. Bisa dieksekusi. Tolong berapa orang gitu yang mau? Mudah-mudahan di follow up dari SKI ini. Amin, amin. Amin. Baik, kita tutup saja kajian kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.